Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita masuk di dalam pelajaran at-tasrif. Kita sudah banyak bahas tasrif, cuman ini ya pembahasannya yang tidak berserikat dengan nahwu. Jadi khususkan yang tidak berserikat dengan nahwu. Khusus murni pembahasan apa? Tasrif. Dalam pembahasan tasrif ini, ya, ada sekitar hampir 100 bait ya, disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Yaitu sekitar 90-an bait. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di bait 915. Dan ini mudah ya. Kalau kemarin karena kebanyakannya bait syairnya itu sudah ada di lamut taraf. Jadi mudah. Kata beliau harpun wa shibuhuhu minas sarfi bari wa ma siwahuma bitasrifin hari. Mudah. Huruf dan yang mirip dengannya dari sorof bari. Maksudnya lepas dari sorof. Wa ma siwahuma bitasrifin hari. Dan selain dari keduanya itu, selain dari huruf dan yang mirip dengannya, bitasrifin hari, maka masuk dalam tasrif. Ini awal bait dalam tasrif. Belum jelaskan kata yang masuk dalam tasrif itu apa dan apa yang tidak masuk. Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Aqil, tasrifu ibaratun an ilmin yubhatsu fihi an ahkami bunyatil kalimatil arabiyyati wa ma li hurufiha min asalatin wa ziyadatin wa sihatin wa ilalin wa syibh dzalik. Tasrif itu ibarat dari ilmu yang dibahas padanya tentang hukum bangunan kata bahasa Arab dan apa yang terkait dengan hurufnya berupa asli, tambahan, sahih, mu'tal, dan yang mirip dengannya wala yata'allaqu illa bil asma'il mutamakkina wal af'al. Dia tidak terikat, tidak terkait kecuali dengan isim yang mu'rab dan fi'il fa amal huruf wa shibuha, adapun huruf dan yang mirip dengannya, itu yang mirip dengan huruf dari yang mabni. Jadi yang mabni kan itu kenapa dia mabni? Karena mirip dengan huruf. Iya. Fala ta'allaqa li'ilmi tasrifi biha, maka fala ta'alluqa tidak ada hubungannya dengan ilmu tasrif. Kemudian setelah itu belum masuk di bait 916, walaysa adana min thulathin yura qabila tasrifin siwa ma guyira. Tidak ada yang kurang dari 3 yang dilihat menerima tasrif selain apa yang telah diubah. Artinya fi'il itu yang masuk dalam pembahasan tasrif adalah fi'il yang paling sedikitnya berapa? 3 huruf. Kecuali dia ada 2 huruf tapi telah diubah, terjadi penghilangan. Itu dimaafkan. Yakni annahu la yakbalu tasrifa minal asma'il wal af'al. Yaitu tidak menerima tasrif, yaitu nanti dianggap jamid. Dianggap apa fi'il? Jamid. Tidak menerima tasrif dari isim dan fi'il makana ala harfin wahid. Apa yang berada di atas 1 huruf atau ala harfain atau di atas 2 huruf, illa in kana mahdufan minhu, kecuali yang dihilangkan darinya. Fa aqallu ma tubna alaihi al-asmaul mutamakkina wal af'al salasatu ahruf. Maka yang paling sedikit apa yang dibangun di atasnya isim yang mutamakkina dan fi'il yang fi'il itu 3 huruf. Summa yu'ridu li ba'diha naqsun kayadin. Kemudian kadang dihinggapi untuk sebagiannya pengurangan seperti yad, wakul, wa, ya, wamullahi, waki zaidan, ini mullahi, ki zaidan. Ini kan ada 1 huruf, ada juga 2 huruf. Tapi ini dianggap apa ini? Ini kan ada sebab tasrifnya, ila tasrifiyah. Setelah itu, setelah beliau katakan bahwa paling sedikit isim atau fi'il itu adalah 3,
Maka sekarang beliau lagi sebutkan paling banyaknya dulu. Kata beliau rahimahullah, wa muntahas min khamsun in tajarrada wa in yuzad fihi fama sab'an ada. Ujung paling tingginya, paling banyak hurufnya isim itu 5. Kalau dia kosong dari tambahan. In tajarrada. Kalau dia kosong dari tambahan. Wa in yuzad. Kalau dia ada tambahannya, ya fihi padanya, fama sab'an ada, maka tidak ada yang lebih dari 7. Karena fi'il terbanyak 6, isim terbanyak berapa? 7. Al-ismu kisman, mazidun fihi wa mujarradun anis ziyadah. Isim ada 2. Ada mazid padanya dan ada yang kosong dari tambahan. Al-mazidu fihi, maka yang ditambah padanya, huwa ma ba'du hurufihi sakitun wad'an. Ya, dia ciri-ciri mazid itu, dia apa yang sebagian hurufnya itu hilang. Sebagian hurufnya itu apa? Hilang. Wad'a. Secara peletakannya. Misalnya, akroma. Ketika kita tasrif, yukrimu. Hilang hamzanya. Berarti dia apa? Tambahan. Wa aktsaru ma yablugul isim bi ziyadah sab'ah harufin. Dan paling banyak isim itu dengan tambahannya itu 7 huruf. Nah, ihrinjaman, ishibaban. Nah, contohnya ihrijamin, ishibabin. Ini hurufnya 7. Wal mujarrad aniz ziyadah, ini yang kedua, yang kosong dari tambahan. Wa huwa ma ba'du hurufihi laisa sakiton fi aslil wadi. Dia adalah sebagian hurufnya itu tidak jatuh dalam sebagian peletakannya, dalam asal peletakannya. Yang maksudnya kalau dalam tasrif tidak pernah hilang kecuali sebab tasrif. Wa huwa imma tsulatsin ka fals. Dia kadang dia tsulasi seperti fals, au rubai ke Ja'far, atau 4 seperti Ja'far, wa imma khumasi, kadang juga dia 5 huruf. Itu isim ini. Wa ghayatuhu, ini paling banyaknya. Paling banyak isim mujarrad adalah 5 huruf. Ka safarja, seperti apa? Safarja. Seperti safarja. Kemudian berikutnya, wa ghairu akhir tsulasi tahwadum waqsir wazid taskina thanihi ya'ta'um. Ini belum mulai masuk dalam pembahasan isim tsulasi. Isim tsulasi. Jadi ini diselesaikan isim dulu. Selain akhirnya tsulasi, fathala, dhammala, kasrola. Paham? Berarti maksudnya ini kan isim ada yang 3 huruf. Ada fa, ain, lam. Selain akhir itu fa-nya boleh antum dhammah. Fu, fa, fi. Boleh dhammah, boleh fathah, boleh kasroh. Paham kan? Huruf keduanya boleh juga 3. Paham kan? Boleh dhammah, boleh fathah, boleh apa? Kasroh. Anda paham ini? Berarti untuk fu, fu'a, fu'i, fu'u. Paham? Untuk fi, fi'u, fi'a, fi'i. Untuk fa, fu'a, fu'e, fa'u, fa'a, fa'i. Paham ini kan? Itu sudah berapa? 9. Sudah 9. Itu huruf selain terakhirnya. Kemudian beliau bilang, wazid taskina tsanihi ta'um. Tambahkan sukun keduanya untuk semuanya. Itu kalau huruf pertamanya fu, keduanya boleh dikusukun juga. Fa'lun. Kalau fa, fa'lun. Kalau fi, fi'lun. Berarti semuanya berapa? 12. Semuanya 12. Ini untuk wazan isim tsulasi. Kata beliau, al-ibratu fi waznil kalimati bima adal harfal akhira minha. Yang menjadi ibro, yang menjadi anggapan dalam menimbang kata, yaitu selain huruf terakhir. Karena huruf terakhir itu lain. Dia ikut perubahan penyakit. Wahina idzin fal ismul tsulasi. Maka ketika itu menjadi timbangan, maka isim tsulasi imma yakuna madmumul awal, kadang dia di dhammah huruf pertamanya, au maksuruhu, atau di kasroh, au maftuhahu, atau di fathah, ya. Wa ala kullin, adapun bagaimanapun itu, min hadhihi taqdir, mau antum takdirkan dhammah, fathah, kasroh, ataupun ya yang disebutkan imma antakuna madmumut tsani, yani kita huruf kedua, kadang di dhammah huruf kedua, au maksurihi, atau maksuruh di kasroh, au maftuhu, atau di fathah, au sakinuh, atau di sukun. Fayakhruju min hada itna asyara binaan. Maka muncul
dari ketentuan ini, berarti ada 12 apa? Bangunan. Paham kan? Hasilatun min darbi thalatha fi arba. Hasil dari darb perkalian 3 kali 4. Tahu paham maksudnya 3 kali 4? Artinya huruf pertama kan 3. Sementara huruf keduanya berapa? Nah, 4. 3 kali 4 berapa? Itu maksudnya. Itu hasil dari perkalian 3 kali 4. Perkalian 3 kali 4. Itu jadinya. Iya. Wadhalika nahu kublun. Demikian itu contohnya kublun. Wa unukun. Wa du'ilun. Wa suradun. Wa nahu ilmun. Wa hibakun. Wa ibilun. Wa inabun. Wa nahu palsun. Wa farisun. Wa adudun. Wa kabidun. Ini untuk semuanya contoh perwakilan dari semua wazan tadi. Kemudian beliau berkata di 919, Wafi ulun uhmila wal aksu yakil liqasdihim taksis sofi ilin bifu'il. Kata beliau, fi'ul uhmil. Kemudian berikutnya, jadi setelah dikatakan tadi 12, fi'ul dibuang. Fi'ul itu dibuang. Wal aksu yakil. Kebalikannya dari fi'ul itu jarang, sedikit. Tahu kebalikannya? Kalau tadi kan fi'ul, berarti kebalikannya apa? Fu'il. Kebalikan fi'ul apa? Fu'il. Kenapa bisa sedikit? Liqasdihim taksis sofi ilin bifu'il. Karena tujuan mereka, maksud mereka mengkhususkan fi'il dengan apa? Fu'il. Karena itu wazannya siapa? Fi'il majhul. Yakni anna minal abniyatil itna asyara ba bina'ain. Ya maksudnya bahwasanya dari 12 bangunan tadi itu ada 2 bangunan. Ahaduhuma muhmal, salah satunya muhmal, tidak dipakai memang, wal akhar qalil, yang lain sedikit. Fal awalna, maka yang pertama, makana ala wazni fi'ul, apa yang di atas wazan fi'ul, bikasril awal, di kasrul awalnya, dhamma tsani yang kedua, dhamma yang kedua. Wa hada bina'un minal musannifu ala adami itsbat hibuk. Ini tentunya di atas pendapat penulis, beliau bangun di atas dasar beliau tidak tetapkan kalimat hibuk. Karena ada sebenarnya satu kata di sana berdasarkan penelitian fi'ul wazannya. Itu apa? Hibuk. Iya. Wasani yang kedua, makana ala wazni fu'il. Apa yang di atas wazan fu'il? Bidommil awal, di doma pertamanya, wa kasri tsani, kasro yang kedua. Kadu'il seperti du'il. Wa inna maqalla dalika fil asma'i li'annahum qasadu takhsis hadzal wazni bi fi'lin. Tiada lain sedikit itu dalam isim karena mereka maksudkan khususkan wazan itu dengan fi'il. Ma lam yusamma fa'iluhu. Ya, pada fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya itu fi'il apa? Majhul. Ya, kadurib wa kutil, seperti durib dan kutil. Iya. Selesai untuk fi'il untuk isim mujarrad yang 3 huruf. Iya, yang 3 huruf. Kemudian berikutnya lagi beliau akan bahas langsung fi'il sulasi. Paham? Fi'il sulasi. Ini mudah sekali. Wafta wa dumma wa ksiri tsani min fi'ilin sulasin wa zid nahwu dumin. Fathalah dan domalah serta kasrola huruf kedua dari fi'il. Karena yang pertama kan pasti fa. Paham kan? Yang pertama pasti apa? Fa. Yang kedua, fathah, faul, fa'al, dhamma, faul, kasro, fa'il. Wazid nahwu dumina. Dan tambahkan seperti dumina. Maksudnya fu'ila. Berarti genap jadi semua 4 dengan fi'il majhulnya. Dengan fi'il majhulnya. Wa muntahu arba'un injurida. Wa in yuzatihi famasittan ada. Kata beliau, ujungnya paling tingginya kalau dia kosong dari tambahan 4. Kalau ditambah padanya maka tidak ada yang lebih dari 6. Kalau ditambah padanya tidak ada yang lebih dari 6. Dipahami ya? Ini terkait dengan siapa? Isim, fi'il, mujarrad. Kata beliau, wa al-fi'lu yang qasimu ila mujarradin wa ila mazidin fih.
Fi'il itu terbagi ke mujarrad dan ke mazid. Kaman qasamal ismu ila dalik. Sebagaimana isim juga terbagi seperti itu. Iya. Wa aktsaru ma yakunu alaihil mujarrad arba'atu ahrufin. Dan paling banyak yang mujarrad itu berada di atasnya adalah ya arba'ata ahrufin, 4 huruf. Wa aktsaru ma yantahi fi ziyada ila sittah. Dan paling banyak ujung dari tambahannya sampai 6. Jadi 6 dengan tambahan. Iya. Walitulatil mujarrad arba'at auzan. Sementara setelah itu untuk sulasil mujarrad ada 4 wazan. Salah satu li fi'lil fa'il, 3 untuk fi'ilnya fa'il, wa wahidun li fi'lil maf'ul. 1 untuk fi'ilnya maf'ul. Untuk fi'ilnya apa? Maf'ul. Fallati li fi'lil fa'il fa'al bi fathil ain. Maka untuk fi'ilnya fa'il fa'al di fathah ainnya. Kadarab wa fa'il bi kasriha di kasra ainnya kasyarib. Wa fa'ul bi dhammiha dengan di dhamma ainnya kasyarub. Waladhi li fi'lil maf'ul, dan untuk fi'ilnya maf'ul fu'il bi dhammil fa wa kasril ain kadhumin. Di dhamma fa-nya dan di kasra ainnya ya seperti dumin. Kemudian kata beliau wala takunul fa fil mabni lil fa'il illa maftuha. Fa-nya tidak akan ada pada mabni untuk fa'il yang dibangun untuk fa'il kecuali di fathah. Walihada qala al-musannif maftah wa dhum wa kasr tsani. Oleh karena itu beliau berkata fathah, dhamma, kasroh yang kedua. Faja'ala tsani mutsallata, maka beliau jadikan yang kedua itu 3 harokatnya. Boleh dhamma, boleh fathah, boleh kasroh. Kemudian wali ruba'il mujarrad, salah satu auzan. Untuk ruba'il mujarrad 3 wazan. Wahidun li fi'lil fa'il. Salah satunya untuk fi'ilnya fa'il. Kadahraj. Wahidun li fi'lil maf'ul. 1 untuk fi'ilnya maf'ul. Kaduhrij. Wahidun li fi'lil amr. Dan 1 untuk fi'il amr kadahrij. Ya, yang ini semua kan dibuat dari fi'il mudhari. Amma al-mazidu fi, adapun yang ditambah padanya. Fa in kana tsulasiyan, kalau dia 3 huruf, sara bi ziyada, maka jadilah dengan tambahannya ala arba'ati ahrufin, di atas maka dia menjadi 4 huruf. Kadarib au ala khamsatin, atau di atas 5, kadarab tadi ya, atau di atas 5, kantolak. Au ala sita, atau di atas 6, kastakhraja. Wa in kana rubaiyan sara bi ziyada ala khamsatin. Kalau di aslinya 4, maka dengan tambahan bisa jadi 5, kata dahraj. Au ala sita, atau di atas 6, kaharun jama'. Ini kata beliau. Kemudian setelah itu selesai dulu, beliau masuk dalam isim mujarrad rubai. Isim mujarrad rubai. Jadi tidak masuk langsung tambahannya. Lismin mujarradin rubai fa'alal wa fi'ilil wa fi'ilal wa fu'lul. Ma fi'al fu'lal wa in ala. Fa ma fa'allalin hawa fa'alalilan. Kada fu'allilun wa fi'ilallun wa ma. Ghayara li zaidi awin naksin tama. Kata beliau untuk isim mujarrad rubai. Untuk isim mujarrad rubai, wazannya fa'alal, fi'ilil, fi'ilal, fu'ulul. Bersama fi'al, lun, fu'lalun. Wa in ala, kalau dia lebih dari 4, maka dia bersama fa'allalin, 5 huruf. Hawa mencakup juga fa'lalilun. Kada demikian pula fu'allilun, wa fi'ilallun. Wa ma ghayara, apa yang berbeda dengan ini, yaitu rubai dan khumasi ini asli lizaidi awin naksin tama, maka itu disandarkan pada penambahan dan pengurangan. Ini wazannya berdasarkan penelitian. Mudah sekali caranya, alhamdulillah, karena ini terkait dengan wazan saja. Al ismu rubai al mujarrad lahu sittatu auzan. Isim rubai mujarrad itu ada ya 6 wazan. Al awal yang pertama fa'lalun. Bifati awalihi wa thalitihi wa sukuni thanihi. Ini keterangannya, alhamdulillah. Di fathah huruf pertama dan ketiga serta di sukun yang kedua. Nahu Ja'far, contoh seperti Ja'far. Asani yang kedua fi'lil. Bikasri awalihi wa thalitihi. Di kasru pertama dan ketiga. Wa sukuni thanihi, sama. Sukun keduanya. Nah, zibriz. Asali yang ketiga fi'lal. Bikasri awalihi wa sukuni thanihi wa fathi thaliti. Di kasro pertama, sukun kedua, fathah yang ketiga. Dirham. Nah, contoh dirham. Hijrah. Rabi yang keempat, fu'lul.
Bidhammi awalihi wa thalithihi wa sukuni thanihi. Dhamma pertama, ketiga, dan sukun kedua. Nah, burthun. Al-qamis yang kelima, fi'al. Fi'al. Bikasri awali, di kasro awalnya. Wa fathi thanihi, dan fathah keduanya, fi'a. Wa sukuni thalith, dan sukun ketiganya. Nah, hizabr. Asadis yang kelima, fu'alul. Bidhammi awalihi wa fathi thalithihi. Di dhamma awalnya, di fathah ketiganya, wa sukuni thanihi, sukun keduanya. Nah, jukdab. Jukdub. Contohnya adalah apa? Salah harokat anaknya. Kan cocok. Di dhamma yang pertama, fathah yang ketiga. Berarti tadi kan fu'lal. Nah, fu'lal. Ada pulpen tak? Oh iya, ada. Dapat. Tapi bisa juga ini di atas logonya tuh. Karena jukdub ini jukdab, juhdub. Tapi kan menyelisih keterangannya Ibnu Aqil. Itu fungsinya ini keterangannya kita bisa tahu. Kan dia kasih keterangan tuh. Dhamma pertama, fathah yang ketiga. Berarti fu'lal. Itu yang dimaksudkan. Ya, dan sukun yang kedua. Sukun yang kedua. Kemudian wa asyara biqaulihi itu 6. Asyara biqaulihi wa in ala. Maksudnya apa? Ila abniyatul kumasi. Itu maksudnya di atas bangun wazannya apa? Kumasi. Yang 5 huruf. Yang 5 huruf. Wahya arba'ah. Dia ada 4. Al-awwal yang pertama fu'allal. Ya. Bifati awalihi. Bifat awalnya fa'al. Wasani yang kedua wasukun thalith. Fa'al. Bifati robihi dan keempatnya fathah. Nahu safarjal. Asani yang kedua fa'lalil. Bifati awalihi wasukun thanihi. Wabati thalithihi wa kasri robihi. Nah, jahmarish. Salit mu'allil. Bidhamma awalihi wa fathi thanihi. Dhamma awalnya, fathah kedua. Wa sukun thalithihi. Sukun ketiganya. Wa kasri robihi. Kasro keempat. Nah, kuda'mil. Persis. Robi. Yang keempat. Fi'lal. Bikasri awalihi. Bikasro awalnya. Wa sukun thanihi. Sukun keduanya. Wa fathi thalithihi. Fathah ketiganya. Fi'la. Wa sukun robihi dan sukun keempatnya. Fi'lal. Nah, kirta'bun. Kirta'bun. Di wazan tasdid kan ada huruf sejenis. Wa syara biqaulihi wa ma ghayara ila akhir, dan apa yang berubah sampai akhirnya. Ila annahu idza ja'a syai'un ala khilafi ma dzukir. Itu beliau isyaratkan, yaitu apabila datang sesuatu menyelisih apa yang disebutkan, fahuwa imma nakis, maka bisa pertama dia nakis, kurang, wa imma mazid kan, dan dia ada tambahan padanya. Al awal kayat, yang pertama seperti kata yat, itu ada pengurangan. Watsani kastikhraj wa iqtidar, yang kedua seperti istikhraj dan apa? Iqtidar. Itu berarti ada tambahan. Kemudian berikutnya lagi kata beliau di bait 925, wal harfu yalzam fa aslun walladhi la yalzamu zaidu mitlu tahtudi. Kata beliau, huruf yalzam kalau selalu ada pada kata itu fa aslun, maka itu huruf asli. Maksudnya dalam fi'il atau isim, kalau dia selalu ada pada kata itu, maka itu huruf asli. Fi wazn. Dia bilang apa? Walladzi la yalzam, dan yang tidak selalu ada. Dan yang tidak selalu ada. Az-zaidu, maka itu dianggap apa? Dianggap tambahan. Mitlu tahtuda. Seperti tanya tu'ir-uhtudi. Seperti tanya uhtudi. Itu kan kadang dihilang. Kadang hilang dalam timbangan. Berarti taknya itu apa? Taknya tambahan. Al-harful ladzi yalzamu tasariful kalimati wal harful asli. Huruf yang selalu ada dalam tasrif kata, maka dia huruf asli. Walladzi yaskutu fi ba'di tasarifi kalimati wa zaid. Yang kadang yang hilang dalam sebagian tasrif kata, maka itu tambahan. Nah, dharib wa madrub. Kan dalam tasrif doroba, yadribu, dorban, dorib, wa madrubun. Berarti kadang ada wawunya, kadang tidak ada. Kadang ada alifnya, kadang tidak ada. Berarti alif itu huruf apa? Tambahan. Huruf
tambahan. Selesai untuk wazan. Untuk ketentuan wazan dulu. Setelah itu, sekarang cara menimbang. Ini antum tahu. Bahkan dalam pembahasan muqaddimah. Cara menimbang. Bidimni fi'ilin qabilil usula fi waznin. Wazaidun bilabdihi tufi. Wadha'ifil lam ida aslun baki. Karo'i Ja'far wa qafi fustuqi. Paham ini? Ini cara menimbang. Yang dibahas biasanya di pendahuluan. Iya. Bidimni fi'ilin qabilil usul. Iya. Fi wazn. Dengan kata yang ada pada fi'il, timbanglah usulnya di wazn. Di wazn. Jadi misalnya, antum mau timbang doroba. Sudah. Fa'ala. Dalam wazn. Wazn kan dengan apa? Fa'ala. Qatala, fa'ala. Dipahami kan? Terus, bagaimana kalau ada tambahannya? Wazaidun bilabdihi tufi. Sementara tambahan dengan lafadznya diikutkan. Antum dapat doroba. Apa tadi wazannya? Fa'ala. Doribun. Fa'ilu. Tambahkan juga di wazan. Antum tidak bingung jadi. Ini kan pelajaran dasar. Kan? Pelajaran ada di muqaddimah. Iya. Wadha'ifil lam. Tambah lamnya. Ida aslun baki. Kalau asalnya masih ada. Artinya, tadi kan kita timbang pakai fa'ala. Nah, sekarang ada kata dahroj. Kan kalau antum timbang pakai fa'ala masih sisa apa? Satu huruf. Maka apa yang antum lakukan? Tambah satu lam. Jadi nanti lam pertama, lam yang kedua. Ida aslun baki. Kalau asalnya masih ada. Karo'i Ja'far seperti ro'nya Ja'far. Antum timbang Ja'far. Timbangkan dengan fa'ain lam. Masih tersisa apa? Lam. Maka tambahkan lagi apa? Lam. Ya. Wa qafi fustuk. Demikian pula qafnya apa? Fustuk. Iya. Ida urida waznul kalimah. Ini berbicara tentang timbang. Kalau diinginkan menimbang suatu kata, kubilat usuluha bil fa wal ain wal lam. Maka ditimbang aslinya dengan fa, ain, lam. Fa yuqabil awwaluha bil fa. Huruf pertama ditimbang dengan fa. Ya, wasaniha bil ain, yang kedua dengan ain, wasalituha bil lam, yang ketiga dengan lam. Fa in baqiya ba'da hadhil salasati aslun, ubbira anhu bil lam. Kalau masih ada tersisa setelah tiga ini aslun, masih ada satu asli, maka tinggal antum ungkapkan dengan apa? Lam. Ungkapkan dengan lam. Fa in qila ma waznu doroba. Misalnya kalau antum ditanya, apa wazannya doroba? Antum bilang apa? Fakul fa'ala. Wa ma waznu Zaid? Antum bilang apa? Fakul fa'al. Wa ma waznu Ja'far? Antum bilang apa? Fakul fa'alal. Wa ma waznu Pustuk? Antum bilang apa? Fakul fu'lul. Dipaham ini? Takarrarul lam ala hasbil usul. Diulang lamnya, ditambah lamnya sesuai dengan aslinya. Artinya kalau asli 5 berarti berapa lamnya nanti? 3. Paham maksudnya? Paham maksudnya Ibnu Aqil? Paham Pak? Yakin? Wa in kana fil kalimati zaid. Kalau dalam kata itu ada tambahan, maka ubbir anhu bilabdi. Maka tinggal antum ungkapkan dengan lafadznya. Ungkapkan dengan apa? Lafadznya tambahannya itu. Fa idza qila ma waznu darib. Misalnya kalau antum ditanya, apa wazannya dorib? Antum bilang apa? Fakul fa'il. Wa ma waznu jauhar? Apa wazannya jauhar? Antum bilang apa? Fakul fa'al. Wa ma waznu mustakhrij? Antum bilang apa? Musab'in. Fakul musab'in. Mudah kan? Mudah karena kita sudah belajar sorof. Paham kan? Mudah. Iya. Hada idza lam yakuniz zaidu di'fa harfi asli. Ini kalau tambahannya bukan berupa penggandaan, ya, pendobelan huruf asli. Karena seperti sabbah kan, itu kan pengulangan huruf apa? Asli. Fa in kana dha'fuhu, kalau dia berupa penambahan huruf asli, ubbir anhu bima ubbir bihi, maka ditakbir dengan apa yang ditakbir dengannya. Andalikal asli, dari asal itu, wahal murad biqoulihi, yang diikutkan dengan, yang diinginkan dengan berikutnya. Wa iyakun zaidu dha'fa asli faj'al lahu fil wazni malil asli. Jika tambahannya berupa pendobelan huruf asli, maka jadikanlah untuknya dalam wazan apa yang untuk asli. Misalnya sabbaha, wazannya apa? Yang didobel ainnya, maka dobel juga apa? Ainnya. Fa'ala, wazan dari sabbaha. Jelas kan? Itu yang dimaksud. Fataqulu fi wazni igdaudana. Pengulangan itu dalnya. Igdaudana. Antum bilang wazannya apa? If'au ala. Ulang ainnya.
fatu'abbir anid dal asani bil ain. Maka antum ta'bir dal yang kedua dengan ain. Dengan ain kama ubberat biha ala dalil ula. Ya, bisa juga antum bilang kama abbarta, sebagaimana antum ungkapkan dengannya dengan ba yang pertama, dal yang pertama. Lianna tsaniya dha'fuha, karena yang kedua itu adalah pengulangannya. Wa taqulu fi wazni qattala fa'ala wa fi wazni karrama apa? Fa'ala. Fatu'abbir anit tsani bima abbarta ya bihi anil awal. Maka antum ungkapkan dari yang kedua dengan apa yang antum ungkapkan yang pertama. Wala yajuzu an tu'abbir an hadhihi ziyad az-zaid bilafdihi. Enggak boleh antum ungkapkan dengan lafaz ini dengan apa? Lafaznya yang ada di dalam kalimat. Artinya misalnya karroma, antum bilang bahasanya apa? Fa'roma. Paham maksudnya? Maksudnya antum tambahkan seperti sa'altumuniha. Tidak bisa. Ainnya diulang saja. Bukan huruf. Ainnya diulang saja, bukan hurufnya. Iya. Ini harus antum hati-hati. La yujuz. Tidak boleh. Fatakulu fi wazni ikdaudana audala misalnya. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Wazni qattala antum bilang apa? Fa'tala. Fi wazni karroma antum bilang apa? Fa'rola. Anda paham ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian berikutnya lagi kata beliau, wahkum bi ta'sili harfu simsim wa nahwihi wal khulfu fi kalam lam. Kata beliau, hukumilah. Sekarang beliau sudah mulai masuk pembahasan huruf tambahan. Sudah mulai masuk pembahasan huruf tambahan. Hukumilah dengan huruf asli. Kalau bentuknya seperti sim-sim dan semisalnya, ada sim-sim, sim-sim, sum-sum, sam-sam. Semua itu dianggap huruf apa? Asli. Wal khulfu fi kalam lam. Dan ada perselisihan pada kata lam-lam. Kalau sim-sim iya, kalau lam-lam ada perselisihan. Kata beliau, al-muradu bi sim-sim ar-rubai alladhi takarrar fa'uhu wa 'ainuhu. Itu rubai yang berulang fa'nya dan ainnya. Walam yakun ahadul al-mukarrarain solihan li sukut, dan salah satu yang diulang itu tidak cocok untuk hilang. Fahada nau yuhkam ala hurufihi kulliha bi annaha usul. Jenis yang seperti ini yang tidak bisa hilang dalam tasrif dihukumi atas seluruh hurufnya asli. Fa idza salaha ahadul mukarrarain, kalau salah satu dari yang diulang itu bisa li sukut untuk hilang, fa fil hukmi alaihi ziyadah khilaf. Maka dalam menghukuminya tambahan atau asli, maka ada apa? Perselisihan. Dalikana. Demikian itu seperti lam lim amr min lam lama. Itu fil amr dari lam lama. Wa kaf kif amr min kaf kafa. Wal fallamu tsaniyah, maka lam yang kedua, wal kaf asaniyah dan kaf yang kedua, solihan li sukut. Bisa hilang bi dalili sihati, dengan dalil datang, bisa datang lamma kaffa. Anda paham? Kan tadi kaf-kaf. Lam-lam. Ternyata di tempat lain kita bilang apa? Kaffa. Lamma. Untuk paham ini. Berarti kalau bisa hilang, berarti dia apa? Tambahan atau asli? Itu yang diperselisih. Itu yang diperselisih. Iya. Faktalafan nasu fi dzalik. Maka orang-orang berselisih dalam hal tersebut. Orang-orang berselisih dalam hal tersebut. Fakila umamadatan. Ya. Ada yang mengatakan keduanya maddatan. Ya. Walaysa kaf-kaf min kaf. Ya. Antum apa? Keduanya sama aja. Oh, sama. Berarti alhamdulillah. Keduanya memang asli begitu. Dia bilang, ya, keduanya maddatan ditambah. Apa? Keduanya ditambah. Iya. Walaysa kaf-kaf. Bisa juga keduanya adalah asli. Walaysa kaf-kaf min kaf. Wala lam-lam min lam. Fala takunu lam wal kaf zaidatain. Maka lam dan kaf itu tambahan. Bukan apa? Maka lam dan kaf bukan tambahan. Wakila lam zaidah. Ini lawan dari madatan. Wakila huma madatan. Ada mengatakan duanya asli. Dan ada mengatakan dia lamnya adalah tambahan. Wakada al kaf. Demikian pula kaf. Wakila huma badalan.
min harf mudha'af. Ada juga yang mengatakan ini pendapat ketiga, keduanya adalah badal dari huruf yang diulang. Wal aslam lamma kaf tuma ubdil ahadul mudha'afain, kemudian katanya diganti dari huruf yang diulang itu lam fi lam lama wa kaf fi kaf kafa. Ini semua adalah perselisihan yang disebutkan. Paham kan? Ya, khusus kata seperti lam. Seperti lam. Adapun sim, enggak, itu tambahan, itu asli. Iya. Setelah itu masih sekarang bahas huruf tambahan. Fa'alifun aktsar min aslaini sahaba zaidun bi ghairi maini. Maksudnya kalau antum ditanya, kapan alif dihukum huruf tambahan? Kapan alif dihukumi sebagai huruf tambahan? Kata beliau, alif aktsar min aslain, kalau dia lebih dari 2, artinya alifnya keempat. Paham ini? Sohab, menemani, maksudnya sohab aktsar min aslain, kalau dia menemani lebih dari 2, artinya dia menemani 3. Antum hitung alifnya itu ada 4 dengannya, atau dengan huruf lain, maka zaidan, pastikan dia alif itu huruf tambahan. Bighairi main, tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Misalnya antum bilang gini, dorib. Antum hitung hurufnya. 4 huruf dengan alif. Maka alifnya berapa? Huruf alifnya itu apa? Tambahan. Mau di awal, di tengah, di akhir. Paham? Tapi kalau anda bilang begini, kola. Dengan alif berapa? 3. Berarti alif apa? Bukan tambahan. Pasti dia diganti dari huruf asli. Paham cara tahu alif? Kata beliau rahimahullah, idza sahibat al-alifu thalathata ahruf usul. Kalau alif menemani 3 huruf asli, hukima bi ziyadatiha, maka dia dihukumi tambahan. Nah, darib, ghadbah. Fa in kana sahibat aslain faqat, kalau dia menemani 2 saja, falaysa zaidah, maka dia bukan tambahan. Bal hiya imma aslun ka ila, bahkan dia kadang asli seperti ila, wa imma badal min aslin, atau pengganti dari asli ka qala wa ba, seperti kata qala dan ba. Selesai kan? Huruf alif. Berikutnya lagi, wal ya kada wal waw illam yaqa'a kama huma fi yu'in wa wa'wa'a. Ya, seperti itu juga. Artinya seperti kaidah alif. Ya, kapan menemani berapa? 3 huruf, maka ya-nya apa? Tambahan. Wal waw, demikian pula waw, tapi ada syaratnya kalau waw. Jika dia tidak terletak seperti dalam contoh, jika keduanya alif dan waw, jika ya dan waw, jika ya dan waw tidak terletak seperti yu dan wa. Kan kalau yu dan wa ini adalah dia dianggap apa? Tambah, dianggap asli, wazan fa'ala. Dianggap asli. Ai kadzalika idza sahibat al-ya'u awil waw thalathat ahruf. Itu demikian pula kalau ya atau waw dia menemani 3 huruf usul asli, fa innahu yuhkam bi ziyadatiha, maka dia dihukumi sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan. Illa fitunai al-mukarrar, kecuali pada 2 yang diulang seperti yu dan wa. Itu kan 2 yang diulang wawnya. Ya, diulang ya-nya. Fal awal ka soyrofa, maka yang pertama seperti soyrop, berarti ya-nya apa itu? Tambahan. Wa ya'mal, ya-nya itu tambahan. Jauhar, wawnya tambahan. Wa ajuz, wawnya apa? Tambahan. Wasani yang kedua, yaitu yang asli. Yu li ta'irin di makhlab, untuk burung yang ada jarinya, ya, cakarnya. Wa wa'wa'ah, masdar wa'wa. Kalau wa'wa itu masdar dari wa'wa. Idza sawwata, kalau dia berkicau, bersuara. Fal ya wal waw fil awal, maka waw dan ya dan waw fil awal di yang pertama. Mana yang pertama itu? Tadi, apa? Mana? Ini yang masalahnya kalau diturunkan lebih bagus. Kalau cetakan anak kan langsung sambung. Antum cetakan antum yang berapa? Turun tuh? Fal ya wal waw, maka ya dan waw fil awal. Yang mana itu? Iya, yang mana? Nah, itu maksudnya. Nah, maka ya dan waw pada yang pertama itu asal awal yang tadi soyrof, ya'mal, jauhar, ajuz.
Ya, zaidatan, keduanya tambahan. Wafitsani asliyatan, pada yang kedua yaitu yuk. Nah, itu adalah asli. Selesai. Sudah 3 berarti. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Berikutnya lagi. Kan sa'al tumuniha ini yang mau dibahas. Ini yang mau dibahas ini sa'al tumuniha. Berikutnya. Wahakada hamzun wa mimun sabako. Salasatan ta'asiluha tuhukiko. Kata beliau. Demikian pula hamzah dan mim. Kalau dia berada di awal mengawali 3 huruf. Maka ta'asiluha tuhukiko. Maka hasilnya dia dipastikan pasti tambahan. Pasti apa? Tambahan. Yaitu salatatan ta'siluha, dia mendahului asal 3. Itu maksudnya. Setelahnya ada 3 huruf. Dipaham? Ada hamzah, ada mim. Setelahnya salatatan ta'siluha. Ta'siluha salat. Nah, yang asal yang dia temani itu ada berapa? 3. Maka sudah dipastikan dia tambahan. Mudah sekali, kadzalika yaitu kadzalika yuhkam al hamzati wal mim di ziyadah, yaitu demikian pula dihukumi hamzah dan mim itu sebagai tambahan idza taqaddamata ala salatati harufin usul, itu maksudnya ta'siluh. Kalau dia ya mendahului 3 huruf asli ke Ahmad, Mukrim, fa in sabaqa aslain, kalau dia mendahului 2 huruf hukima bi asaliyatiha ka ibir wa mahda. Paham ini? Dihukumi asli mim dan hamzahnya seperti ibil. Berapa huruf setelah hamzah? 2. Berarti hamzahnya asli. Mahda, mimnya. Berapa huruf setelah mim? 2. Berarti asli. Gampang sekali. Sudah. Kurang lagi. Wakada hamzun akhiron ba'da alif akthar min harfaini labduha rodib. Masih hamzah. Demikian pula hamzah yang berada di akhir setelah alif lebih dari 2 huruf lafaz yang diikuti. Artinya sebelum alif ada berapa? Sebelum alif ada 3 huruf. Maka pastikan hamzahnya tambahan. Tapi kalau sebelum alif ada 2 huruf, sudah asli itu. Paham? Misalnya gini. Antum dapat kata misalnya hamro. Sebelum alif ada berapa? 3 toh? Berarti u-nya ini hamzahnya apa? Paham maksudnya? Tambahan. Tapi kalau dia sebelum alif ada 2, sama un. Sebelum alif ada berapa? Berapa huruf? 2. Berarti hamzahnya apa? Asli. Antum paham ucapan penulis ini? Jadi hamzah di akhir. Kalau di awal kan sudah. Kalau di awal setelah hamzahnya ada 2 huruf, 3 huruf, maka hamzah tambahan. Artinya kalau setelah hamzah ada 2 huruf asli. Sekarang kalau dia berada di akhir. Hamzah kalau berada di akhir setelah alif lebih dari 2 huruf, artinya setelah alif sebelumnya itu lebih berapa? Dia ada 3 huruf, kan dibilang lebih dari 2, maka tambahan. Yaitu kadzalika yuhkam alal hamzati biziyadah. Itu demikian pula dihukumi hamzah itu tambahan. Idza waqa'at akhiran ba'da alif, kalau dia terletak di akhir setelah alif, taqaddamaha aktsar min harfain. Lihat. Mendahului alif itu lebih dari 2 huruf. Nah, hamra, asyura, wa qasi'a. Fa in taqaddamal alif harfan. Kalau alif diawali oleh 2 huruf, fal hamzatu ghairu zaid, maka hamzahnya bukan tambahan. Nah, kisah rida, fal hamzatu fil awal badal min waw. Hamzah pada yang pertama itu pengganti dari waw. Wa fitsani badal min ya. Pada yang kedua itu pengganti dari ya. Wa kadzalika idza taqaddama alal alif harfun wahid. Demikian pula kalau alifnya didahului 1 huruf, apalagi kan 2 huruf saja sebelum alif dianggap apa? Asli. Demikian pula kalau alifnya diawali oleh 1 huruf, maka pasti hamzahnya apa? Asli. Kama wada, seperti ma dan da. Selesai hamzah. Sa'altumuniha, kan ada 10 huruf. Sudah berapa huruf kita itu? Alif, ya, waw, hamzah, mim. Sudah 5. Berarti sisa berapa? 5. Berikutnya, wan nun, sa'altumuni. Ya, wan nunu fil akhiri kal hamzi. Wa fi nahu godon farin asolatan kubi. Iya. Nun. Kalau dia berada di akhir, maka seperti hamzah. Itu yang gini. Kalau ada nun. Sebelum nun ada alif. Sebelum alif ada 3 huruf. Maka nunnya apa?
Tambahan. Kalau ada nun di akhir, kemudian ada alif. Sebelum alif ada 2 huruf, maka alif nunnya apa? Asli. Panjang maksudnya. Mudah sekali. Kemudian kata beliau wapinah, dan pada contoh godonpar asolatan kufi, maka dia dicukupkan dengan asli yaitu godonpar, menemani di antara 2 huruf. Sebelumnya ada 2 huruf, setelahnya ada 2 huruf, maka pastikan tambahan. Paham? Pastikan apa? Tambahan. Kalau dia berada di tengah seperti itu. Anun idza waqat akhirun ba'da alif. Nun kalau dia terletak di akhir setelah alif, taqaddamaha aktsar min harfain. Dia mendahului lebih dari 2 huruf, hukima 'alaiha biziyadah, dihukumi atasnya dengan tambahan. Kama hukima 'alal hamzati hina waqa'at kadali. Sebagaimana hamzah dihukumi seperti itu kalau dia terletak seperti itu. Wa dzalikana, demikian itu seperti za'faron wa sakron. Seperti za'faron dan sakron. Fa illam yasbiqha salatah. Kalau dia tidak diawali oleh 3 huruf, fahiya asliyah. Maka dia apa? Asli. Nah, makan zaman. Berarti nunnya itu apa? Asli, karena sebelum alif ada berapa huruf? 2 huruf. Wa yuhkum aidon ala nun biziyadah. Dihukumi juga nun itu sebagai tambahan. Kenapa? Idza waqa'at ba'da harfain wa ba'daha harfan. Kalau dia terletak setelah 2 huruf, setelahnya juga ada 2 huruf. Paham tadi itu? Kalau dia menemani, dia di tengah antara 2 huruf, maka dihukum juga apa? Tambah. Selesai nun. Kita selesaikan ya. Semuanya huruf tambahan. Watta'u fit ta'niti wal mudhara'ah. Wa nahwil istif'ali wal mutawa'ah. Tak. Sekarang tak. Dianggap tambahan pada ta'nit. 1. Kalau ada tak ta'nit sakinah, itu tambahan pasti. Wal mudhara'ah. Tak pada huruf ana itu pasti tambahan. Wa nahwil istif'al. Demikian pula dihukumi tak tambahan seperti dalam wazan istif'al wal mutawa'ah, dan semua wazan bermakna mutawa'ah. Ada infa'ala, ifta'ala. Dari wazan-wazan apa? Bermakna apa? Mutawa'ah. Tafa'ala, tafa'ala. Semua itu kan bermakna apa? Mutawa'. Maka semua taknya adalah apa? Tambahan. Tuzadu ta inkanat li ta'nit. Tak itu dianggap tambahan kalau dia untuk muannas. Ya? Ka qa'imah, seperti qa'imah. Walil mudhara'ah, kalau untuk mudhara'ah. Nah, anta taf'al. Ya? Au ma'as-sin, atau bersama sin dalam wazan istif'al. Wa furu'ihi, dan cabangnya. Maksudnya tasrifnya. Ya, tasrifnya. Now istikhraj wa mustakhrij wa istakhraj. Ya. Au mutawa'ah fa'ala, atau dia mutawa'ah dari fa'ala. Nah, alamtu fata'allama. Au fa'alala, atau mutawa'ahnya fa'alala seperti tadahruja. Paham kan? Semua yang bermakna mutawa'ah. Selesai tak. Sekaligus itu tadi sin. Sekaligus itu tadi apa? Sin. Karena sin itu cuma 1 tempat. Itu wazan apa? Isaf'ala. Walha waqfan kalimah walam taroh wallamu fil isyaratil mustahirah. Kata beliau, ha. Kan sa'altumuni. Ha. Di mana ha? Waqfan kalimah. Kalau dia sebagai waqaf untuk kalimat, maka hanya apa? Tambahan. Seperti yang kemarin itu. Roh. Kih. Paham ini kan? Huruf apa itu? Tambahan. Ya. Walam taroh. Ya. Walam taroh. Wakaf kalimat walam taroh. Maksudnya itu contohnya. Nah, itu contohnya. Wakafnya kata walam taroh. Hanya itu apa itu? Tambahan. Wallamu fil isyarati al-mustahirah. Dan lam juga dianggap tambahan pada isim isyarah yang terkenal. Misalnya, dalik. Mana huruf? Lamnya apa itu? Dalik. Lamnya itu apa itu? Lamnya adalah huruf apa? Tambahan. Paham maksudnya? Lamnya huruf tambahan. Tuzadul ha fil waqf. Ha ditambah dalam wakaf. Nah, 5. Walam taroh. Waqad sabaqa fi babil waqf. Telah lewat alhamdulillah di bab wakaf. Bayanu ma tuzadu fi. Penjelasan apa yang ditambah padanya. Wahuma istifham, ya, al-majrurah, yaitu ma istifham yang dijer, wal fi'lul mahdhuf al-lam lil waqf, dan fi'il yang hilang lamnya untuk waqaf. Nah, roh awil majzum, atau fi'il yang majzum hilang lamnya karena majzum. Contohnya lam taroh. Wa kullu mabinin ala harukatin,
Dan setiap yang mabni di atas harokat. Setiap yang mabni di atas apa? Harokat. Nah contoh, kaifah. Illa ma kuti'anil idhofah. Kecuali yang diputus dari idhofah. Maka tidak boleh untuk masukkan haknya. Ka qablu wa ba'du. Tidak boleh untuk bilang qablu. Karena nanti orang akan anggap itu adalah mudhafun ilaih. Iya. Wa ismula ala tilina fil jins. Demikian pula isimla yang menafikan apa? Jins. Tidak boleh. Nahu la rajul. Wal munada. Demikian pula pada munada. Nahu ya zaid. Wal fi'lul madi nahu dorob. Dan dikecualikan juga fi'il madi seperti apa? Dorob. Juga tidak masuk. Wa toroda aidon ziyadatul lam fi asma'il isyarah. Dan selalu juga dianggap tambahan lamnya pada isim isyarah. Nah dalik, tilk, hunalik. Itu semua apa? Tambahan. Kemudian terakhir, ya, kata beliau, wamna ziyadata bila qaidin sabat illam tabayyan hujjatu kahadilat. Ya. Kata beliau, wamna, tahanlah, ya, itu jangan hukumi sebagai huruf tambahan bila qaidin sabat, tanpa qaid yang telah ditetapkan, yaitu sa'altumu niha. Kalau antum mendapat tambahan selain sa'altumu niha, tahan dulu diri. Ilam tabayyan hujjatun. Kalau tidak jelas dalilnya. Ka hadilat. Seperti kata apa? Hadilat. Seperti kata hadilat. Ya. Itu yang disebutkan katanya ada tambahan. Idza waqa'at syai'un min hurufiz ziyadah al-'asharah allati yajma'uha qauluka. Kalau ada sesuatu dari huruf-huruf tambahan yang 10 yang terkumpul dalam ucapan antum sa'altumuniha qalian amma kuyidat, kosong dari apa yang ditentukan sebelumnya tadi. Alif di mana, waw di mana, ya di mana, mim di mana, ta di mana, sin di mana. Paham maksudnya? Kalau tidak pas dengan tempat yang telah disebutkan sebelumnya tadi, paham ya? Posisinya. Fahkum bi asolatihi. Hukumi dia itu apa? Asli. Dah. Misalnya alif tidak sesuai tempat yang telah ditentukan. Paham? Waw, ya tidak sesuai dengan tempat yang ditentukan. Ya. Bila qaidin sabat. Tanpa qaid yang telah lewat. Ya. Illa in qama ala ziyadati hujjah. Maka beliau tadi bilang illam tabayyan hujjah. Kalau tidak jelas hujahnya, berarti kalau ada hujahnya apa? Boleh. Kecuali tegak di atas tambahannya hujah. Bayina yang jelas. Kasukuti hamzati syam'al. Seperti hilangnya hamzah pada kata apa? Syam'al. Ini kan padahal tadi kan hamzah itu dianggap tambahan kalau dia berada di awal atau berada di akhir. Sekarang hamzahnya di mana? Anda paham maksudnya ini? Kan ketentuan nih kalau hamzah itu di akhir atau di awal. Itu yang dibicarakan tadi. Ini pun tidak di akhir. Ya, ini ada hujah. Fi qaulihim syamalat ar-rihu syumulan. Hilang hamzanya? Hilang. Berarti hamzanya apa? Tambahan. Padahal dia tidak di akhir, tidak di awal. Idza habbat shimalan. Kalau dia bertiup ke arah shimal, utara ya. Di arah utara. Utara atau selatan shimal? Hah? Bukan, ini arah ini. Kita tidak berbicara tentang tangan. Kita berbicara tentang apa? Arah mata angin. Arah mata angin. Iya. Utara. Iya. Jadi kalau dia bertiup ke arah utara, syamalatir rihu syumulan. Iya. Wakasukuti nun handol. Ini yang tadi. Hadilat. Seperti hilangnya nun handol. Fi qaulihim hadilatil ibl. Paham? Nun tadi di mana tambahan? Di pembahasan kita. Sama dengan pembahasan hamzah kan? Nun kan sama dengan pembahasan apa? Hamzah. Di awal sama di mana? Di akhir. Sekarang. Di awal sama di akhir. Terus di tengah. Tapi sebelumnya 2 huruf. Setelahnya 2 huruf. Sekarang. Hamdalah. Sebelumnya berapa huruf? 1. Aduh hukumnya apa? Kan seharusnya ini bukan tambahan. Tapi hilang dalam tasrif. Lihat. Hadilatir al-ibil. Mana nunnya? Kalau hilang dalam sebagian tempat, berarti dia hukumnya apa? Tambahan. Itu masalahnya. Ini idza adaha aklul hamdal.
Itu kalau ibil itu dia tersakiti dengan memakan handol. Ya. Kasukuti tak malakut. Tak tadi, di mana tambahan? Tak tadi, di pembahasan sebelumnya. Di koid sebelumnya. Kalau taknis, dua. Yang kedua mudoro'ah. Ketiga, kalau wazannya mutowa. Ini nih, malakut. Ada itu? Tidak ada kan? Tidak ada di koid sebelumnya kan? Maka apa ini? Fil mulk. Pada kata apa? Al-mulk atau al-malik. Ini dihitung apa? Karena hilang berarti dihitung apa? Tambahan. Tapi makanya belum tadi kalau ada hujannya ya hukum itu. Dipahamkan? Tapi kalau tidak ada hujannya jangan. Dan asal tambahan itu adalah sa'altumuniha yang terletak di koid yang telah lewat. Paham maksudnya? Berarti kita jelaskan ulang baitnya. Wamna ziyadata bila koidin sabat illam tabayyan hujjatun kahadilat. Tahan. Jangan hukumi sebagai tambahan tanpa koid yang telah lewat sebelumnya. Paham kan? Tanpa koid yang telah lewat sebelumnya. Jika tidak jelas hujahnya. Artinya kalau ada hujahnya maka dikatakan apa? Tambahan. Kalaupun tidak pas dengan koid yang telah lewat. Alhamdulillah.